6 dikali 1 sama dengan identitas, yaitu 0. Ya. Kenapa order 2 itu adalah 3? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu adalah 0, identitas. Kenapa order 3 adalah 2? Karena 3 kali 2 sama dengan 6, identitas. Kenapa order 4 adalah 3? Karena 4 kali 3 sama dengan 12. 12 itu adalah 0. Kenapa order 5 adalah 6? Karena 5 kali 6 sama dengan 30. 30 itu adalah 0 di modulo 6. Kenapa nulisnya dalam bentuk pangkat? Di buku ini stylenya begitu, ya. Di buku kita ini stylenya begitu. Jadi pangkat di sini untuk menunjukkan bahwasannya dia itu dioperasikan terhadap dirinya sekian kali. Karena Z ini operasinya penjumlahan, maka operasinya bukan kali, tapi penjumlahan. Ya. 1 × 6 bukan 1 × 1 × 1, tapi 1 + 1 + 1. Kenapa? Karena Zn operasinya penjumlahan. Ini gayanya buku ini nulisnya begini. Ya. Jadi 1 × 6 kok jadi 1 + 1, bukan 1 × 1. Ya, ini hanya stylenya saja dia. Ya. Aslinya adalah 6 × 1. Ya, begitu. N, ya, N. Pakai N kali gitu ya. Gitu. Nah, ini order grup nih, ya, oh, maaf. Ini order unsur nih, ya. Order 0 itu 1, order 1 itu 6, dan seterusnya. Kalau kita tulis Z6 dikasih tanda mutlak, itu artinya order group. Ya. Z6 kasih tanda mutlak itu order group. Z6 sama dengan 6. Artinya order grupnya Z6 adalah 6. Anggotanya Z6 adalah 6, gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini untuk yang operasi perkalian, UN ya. Ingat ya, UN itu operasinya perkalian, ZN operasinya penjumlahan. Kecuali kalau ada soal yang mengatakan walaupun ZN tapi operasinya diminta perkalian, berarti kita ikuti soal. Tapi kalau tidak ada dijelaskan, maka operasi asalnya adalah perkalian untuk UN ya. Nah, ini seperti ini, sama seperti tadi ya. Eh, Jadi U9 ini kalau kita kasih tanda mutlak, itu artinya order U9, order group, sama dengan 6. Karena anggotanya ada 6. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ya. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Ini subgroup ya. Jadi kalau ada tanda kurang dari atau sama dengan, itu adalah lambang yang menyatakan dia subgroup. Ada yang lambangnya H kurang dari sama dengan G, ada yang lambangnya H kurang dari G. Ya, kalau H kurang dari G itu bacanya proper subgroup, subgroup sejati. Kalau H kurang dari sama dengan G juga disebut subgroup, tapi subgroup saja. Ya, jadi lambang ini bacanya H subgroup G. Itu kalau pakai ada tanda sama dengannya. Terus kalau H kurang dari G itu maksudnya subgroup sejati atau proper subgroup gitu ya. Jadi kalau proper subgroup itu anggota H dengan G itu berbeda, nggak sama ya. Tapi kalau subgroup itu bisa jadi anggotanya sama ya, bisa jadi anggotanya sama. Oke, lanjut ya. Bapak izin pertanyaannya boleh. Ya, silakan silakan Bu Emma. Saya mau nanya, kan tadi ada definisi dua ya, order group sama order elemen. Yang saya mau tanya, apa sih tujuan untuk mencari order elemen itu sendiri, Pak? Apakah untuk membuktikan bahwa nanti eh, elemen ordernya merupakan anggotanya merupakan subgroup dari himpunan sebelumnya atau seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang materi kita ini untuk grup ya, nih sebelum UTS kita bahas grup, ini memang materinya hierarkis ya, Bapak Ibu ya, materinya hierarkis. Jadi memang betul ya, supaya bukan apa namanya, kalau bisa setiap sesi yang kita pelajari ini betul-betul sampai paham kita, karena nanti dia akan menjadi syarat di pembahasan berikutnya.
Jadi, kenapa ada order unsur? Nanti order unsur akan menjadi pembahasan di eh, kajian materi-materi berikutnya, ya, gitu. Jadi itu dia ketika konsep tentang order ini selesai, nanti akan dipakai konsep ini di pembahasan-pembahasan berikutnya, gitu. Jadi kita tuntaskan dulu, ya, di sini. Jadi kenapa itu penting? Jawabannya memang nanti ada di pembahasan berikutnya. Kenapa sih perlu? Tujuannya apa sih untuk mengetahui apa namanya order unsur? Ya. Ya. Bukan berarti ini ya Pak ya. Kenapa? Ada Mengetahui, ini mengetahui apakah anggota dari unsur tersebut merupakan subgrup dari grup utamanya gitu. Bukan ya? salah satunya adalah untuk mengetahui apakah suatu grup itu siklik atau bukan siklik. Nah, Oh, oke. kalau mengetahui grup itu siklik atau bukan siklik, itu pembahasannya belum belum dibahas hari ini karena ada ada kelompok tertentu nanti akan bahas tentang grup siklik. Hmm, Nah, itu salah satunya, ya, salah satunya di situ. baik, Pak. Baik, ya. Baik, ini ada subgrup ya, Bapak Ibu. Ini tadi sudah dibahas. Kita lanjut saja slide berikutnya. Nah, ini untuk menguji subgrup ada dua macam. Ada uji satu langkah dan ada uji dua langkah. Kalau uji satu langkah cukup membuktikan AB inverse ada atau menjadi anggota di H di subgrupnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ini pembuktiannya. Lanjut ini contohnya. Nah, ini teorema yang menyertainya yang keduanya. Jadi untuk menguji subgrup ada uji satu langkah, ada uji dua langkah. Ini yang uji dua langkahnya. Ya, oke, lanjut. Ini pembuktiannya ya. Lanjut. Ya, ini contohnya. Lanjut lagi. Ya, ini apa namanya? Uji subgrup hingga ya. Jadi subgrup itu ada subgrup hingga dan ada subgrup tak hingga ya. Ada subgrup hingga, ada subgrup tak hingga. Nah, kebanyakan contoh-contoh yang sudah kita pelajari itu subgrup hingga ya, gitu. Jadi apa namanya? Selesai gitu ya. Kalau subgrup tak hingga tentu apa namanya? Tidak dibatasi. Kalau subgrup hingga dengan lambang pangkat ya, dengan lambang pangkat ya, itu nanti akan eh, ini coba ke ini deh, ke slide sebelumnya. Saya akan kasih lihat nah, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, yang ada angkanya, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Nah, ini dia, ya, ini dia. Ini kan, grup hingga ya. U9 tuh grup hingga, dia selesai di 8. Tapi sebenarnya kalau kita operasikan, dia akan terus tuh ya, dia akan terus. Seperti contoh di bawah tuh, contoh di bawah. 2 pangkat 6, aslinya 2 pangkat 6 itu menghasilkan berapa ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2, duanya sebanyak 6. 32 ya? Berapa sih? Duanya ada berapa tuh? Duanya ada 6 ya? 8 kali 8, 64. 64 ya? Mm-mm. Aslinya 64. 64 itu kalau di modulo 9 itu kan dikurang 63 sama dengan 1. Jadi 1 modulo 9 ya. Itu 1 modulo 9. Jadi sebenarnya di pangkat ini angkanya lebih dari 9 gitu. Tapi pangkat ini nanti akan berulang ya.
misalnya 2 pangkat 6, ini akan sama nanti dengan 2 pangkat berapa? Ya, itu yang pakai I pangkat J tadi itu. Ya, pangkat I pangkat J tadi. 2 pangkat 6 ini akan sama dengan 2 pangkat berapa? Apakah akan sama dengan 2 pangkat 12? Ya, bisa jadi 2 pangkat 6 nanti akan sama dengan 2 pangkat 12, akan sama dengan 2 pangkat 18, akan sama dengan 2 pangkat 24, ya, gitu. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi, tayangan tadi. Iya, sampai di sini ya. Pangkat I dikurang pangkat J itu sama dengan identitas. Ya. A pangkat I sama dengan A pangkat J, gitu ya. Jadi untuk subgrup subgrup yang hingga angka berbeda tapi hasilnya bisa sama, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini teorem 4 sebenarnya kurungnya kurung itu ya. Ini bacanya kurung apa sih? Kurung siku atau kurung apa ini? Kurung apa bacanya tuh? Kalau begitu. Kurung siku ya? Iya, sekarang kalau kurung siku ya. Itu sebenarnya huruf A di kurung siku itu bacanya subgrup ya, sebenarnya subgrup ya. Nah, pada suatu kondisi di mana subgrupnya itu merupakan pembangkit, maka dia disebut subgrup siklik gitu ya. Pembangkit atau generator gitu ya. Subgrup siklik gitu ya. Dia itu sebenarnya subgrup. Ini ada contohnya nggak subgrupnya? Jadi lambang lambang A di kurung siku itu maksudnya subgrup ya. Itu maksudnya subgrup. Nanti ada di contoh-contoh soal akan kita lihat. Dan tidak semua subgrup adalah generator. Hanya subgrup-subgrup tertentu saja yang dia memenuhi generator. Sebenarnya pembahasan subgrup siklik ada khusus nanti, ya. Khusus nanti ada. Jadi ini apa istilahnya? Ini di spill aja lah gitu ya. Di spill. Ini trailernya saja ya. Sebelum kita nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan tentang subgrup siklik. Ya. Generator itu akan dibahas di kelompoknya subgrup siklik nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini pusat ya. Kalau ada pusat berarti ada cabang ya. Sebenarnya maksudnya center ya, center. Mau diterjemahkan boleh, tidak diterjemahkan juga tidak apa-apa. Jadi ada center, ada centralizer ya. Ada center, ada centralizer. Kalau di sini diterjemahkan, tapi kalau tidak diterjemahkan tidak apa-apa. Kalau center lambangnya ZG dan itu adanya di grup. Ya, center adanya di grup, lambangnya Z dalam kurung G. Ya, Z itu zentrum ya, bahasa apa Jerman. ZG. Kalau centralizer itu nanti basisnya di unsur atau elemen. Dia pakai C, huruf C. C dalam kurung A ya. Dia dia ke ke unsur ya, dia ke unsur. C dalam kurung A itu unsur. ZG. Jadi apa itu center? Kita pakai bahasa kita ya. Apa itu center? Center dari suatu grup adalah hmm, himpunan. Ya. Center dari suatu grup adalah himpunan. Himpunan, nah ini bisa dipakai nih kata-kata yang di sini. Himpunan semua elemen atau semua unsur dalam G yang komutatif dengan setiap unsur yang lain, setiap elemen yang lain. Ya. Bisa dipakai nih ya, definisi yang ada di sini. Center ZG itu adalah himpunan semua elemen dalam G yang komutatif dengan setiap elemen lain dalam G. Oke, nanti kalau ada contohnya lebih jelas nanti ya. Kita lanjut ke tayangan berikutnya.
Lanjut lagi. Ya, nah ini center ya. Center. Kalau tadi ini masih 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 center ya. Ya, masih center. Oke, lanjut lanjut. Belum sampai centralizer. Lanjut lagi. Jadi center adalah subgroup ya. Lanjut lagi. Nah, ya, lanjut lagi. Nah, berikutnya centralizer. Kalau centralizer itu dia unsur, ya, elemen, ya. Centralizer itu juga sama. Centralizer dari centralizer sama dengan center dia himpunan. Kalau centralizer himpunan semua unsur atau semua elemen dalam G yang komutatif dengan setiap elemen dalam S gitu. Jadi dia basisnya ke elemen. Kalau apa namanya? Jadi kalau centralizer, dia komutatifnya kepada unsur-unsur atau elemen-elemen tertentu. Maksudnya tidak semua. Tapi kalau center, dia komutatif terhadap semua anggota. Kalau centralizer, hanya komutatif saja, ya, tidak ke semua, ke beberapa unsur atau ke beberapa elemen. Tapi kalau center, dia komutatif ke semua anggota grup. Itu komutatifnya, ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, latihan soalnya coba lihat. Hmm, ini soalnya untuk latihan tiga saja ya. Iya, Pak, hanya 3. Oke, oke. Sebelum ke latihan ini, kita ke eh, kita ke contoh-contoh soal ya. Nah, contoh soal kita ambil dari buku elektroniknya. Nah,